Selamat siang, apa benar ini dengan Mbak Kunti? Iya, selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mariza sebagai ahli gizi di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Kunti pada hari ini. Kalau boleh tahu bagaimana nih kabarnya Mbak Kunti? Ya, baik. Kabar saya alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa Mbak Kunti nyaman dulu nggih. Di sini sifatnya santai dan tidak menghakimi. Nah, untuk durasi waktu konselingnya sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan gizi Mbak Kunti, kemudian membantu Mbak Kunti agar tetap sehat. Apakah Mbak Kunti bersedia mengikuti sesi hari ini? Ya, saya bersedia. Nah, kalau boleh tahu nih, saya akan menanyakan identitas Mbak Kunti terlebih dahulu. Nah, untuk berat badannya berapa? Untuk berat badan 43, 43. Untuk tinggi badannya tinggi badannya 156, 156. Untuk usianya usianya 20 tahun. 20 tahun. Apakah Mbak Kunti ada alergi makanan? Kalau kemarin nggak ada. Nggak ada. Atau ada alergi obat-obatan atau vitamin lainnya? Nggak ada. Nggak ada. Apakah saat ini sedang konsumsi vitamin? Kalau konsumsi vitamin sekarang iya, Konsumsi vitamin apa? vitamin C. Vitamin C. Apakah ada riwayat penyakit? Nggak ada. Nggak ada. Baik, sebelum saya memberi saran, saya ingin tahu terdahulu tentang kegiatan dan aktivitas fisik Mbak sehari-hari dan pola makan Mbak selama kemarin dan 1 minggu sebelumnya. Pertama, aktivitas Mbak ini apa aja ya kalau biasanya? Kalau aktivitas saya itu kuliah, Kuliah, terus kadang juga jalan-jalan. jalan-jalan. Kuliahnya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam 8 sampai jam 3 sore. 8 sampai jam 3 sore. Itu full ya, Mbak? Ya, kadang full, kadang enggak. Oke. Kemudian untuk aktivitas olahraga itu Kalau aktivitas olahraga itu jarang ya, Mbak. jarang ya. Atau ada ikut kegiatan lain kayak organisasi mungkin atau apa? Kalau organisasi sih cuma di kampung aja. Cuma di kampung Ya. aja. Lalu kalau soal makan biasanya Mbak Kunti sehari makan berapa kali? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Iya. Kalau selingannya? Selingannya itu mungkin snack-snack gitu. Snack-snack itu. Itu sehari berapa kali? Bisa 1 sampai 3 kali. 1 sampai 3 Ya. kali. Terus kalau pagi sering sarapan atau enggak? Kalau pagi sering sarapan. Sering sarapan. Kalau makan siang dan malam itu ada jam tertentu atau hanya tergantung kondisi keadaan aja? Kondisi keadaan aja. Kondisi keadaan aja. Kalau ngemil itu sepertinya seperti sering makan yang manis atau gurih atau yang asin? Semuanya sih. Semuanya ya? Tergantung lagi pengennya apa gitu. Oke. Kalau minum air putihnya dalam sehari bagaimana? Bisa kayak 1,5 liter sampai 2 liter itu mesti Oke. ada. Ada makanan yang Mbak Kunti sukai? Apa ya? Mungkin Yang kayak paling disukai banget nih? kalau cemilan tuh kayak risol mayo Risol mayo gitu. gitu. Oke. Kalau begitu kita mulai nggih. Sebelumnya saya akan menanyakan terkait pola makan Mbak dan kebiasaan makan Mbak dan juga aktivitas Mbak. Kalau boleh tahu, kemarin makannya apa saja dari kemarin pagi sampai tadi pagi? Kalau tadi kemarin pagi itu makannya nasi sama kepala ayam. Nasi sama kepala ayam. Ya. Terus siangnya kebetulan nggak makan karena Siangnya pas nggak udah makan. putus. Terus ini makan paginya jam berapa? Pagi jam 9-an. Jam 9-an. Makan malamnya Makan malamnya jam 7 sama telur. jam 7. Nasi sama telur. Tapi telurnya telur dadar. Telur sayur dadar. Sayurnya isinya apa? Lontang sama sayur kol. sama kol. Snack sore makan nggak? Atau ada cemilan di Siang itu makan.
Somai. Somai. Yang makan siang. Ya, somai. Somainya isinya apa aja? Cuman somai aja. Somai aja. Terus snack sorenya? Sore Enggak. Terus snack paginya? snack pagi tadi tiwul. Tiwul sama apa? Udah, cuman itu aja. Untuk minumnya? Air putih. Untuk nasinya seberapa? Seberapa? Atau satu porsi seperti ini atau seperti ini? Seperti ini. Ya. 200 gram ya. Ya. Untuk kepala ayamnya seberapa? Ini. Ya, Segini? ini. Berapa sekali makan? Satu. Air putihnya seberapa? Gelasnya kira-kira seberapa? Ini. Segini ya. Ya. Untuk tiwulnya tuh kira-kira seberapa? Satu porsi? Satu porsi kayak nasi kucing. Oh, nasi kucing. Ya, Untuk somainya? somainya itu satu porsi. Satu porsi. Untuk yang makan malam kan ada nasi. Nasinya juga, satu porsi yang tadi? Ya, sama. Nah, kalau dadarnya itu berapa potong? Itu seperempat. Seperempat. Ya. Mana ya? Nah, segini seperempatnya. Iya, seperempatnya. Nah, kalau boleh tahu, kan saya ingin menanyakan terkait makanan yang Mbak konsumsi selama 1 minggu terakhir yang paling sering Mbak makan. Mulai dari makanan pokok, misal Ayam. makanan pokok itu mungkin bisa nasi, jagung, atau apa? Nasi. Nasi sekali makan itu biasanya sehari berapa kali? 2-3 kali. 2-3 kali. Sekali makan berapa porsi? Sama seperti Sama yang tadi. Selain nasi apa aja? Mungkin ada kentang, jagung, roti. enggak sih. Enggak. Kemudian untuk lauk hewaninya mungkin ayam, ikan. Ayam. Kemarin juga sempat ikan. Ayam sama ikan. Kalau boleh tahu ikannya ikan apa? Bandeng. Ikan bandeng. Ayamnya biasanya lebih sering mengkonsumsi bagian apa? Dada. Bagian dada. Berapa potong? Dalam 1 minggu? Iya. Itu bisa 5. 5. Itu sekali makan berapa potong? 1 potong. 1 potong. Terus ikan bandengnya sekali makan? Itu setengah. Setengah. Ya. Itu dalam minggu berapa kali? Kemarin 1 kali. 1 kali. Terus selain ikan bandeng ada lagi? Udah itu aja. Untuk lauk nabatinya mungkin tahu, tempe, atau kacang-kacangan? Tahu sama tempe. Tahu sama tempe. Untuk tahunya sekali makan biasanya berapa potong? 1 potong. 1 potong. Tempenya? 2 potong. Tahunya selama seminggu biasanya makan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kalau tempenya? Sama 2 kali. 2 kali.
Kemudian ada lagi? Udah. Untuk sayurannya biasanya yang sering dimakan apa aja nih? Kangkung Kangkung sama apa? ini buah pepaya. Buah pepaya. Untuk sayurannya dulu Mbak, mau apa yang sering dimakan selain kangkung? Cuman itu Mbak. Cuman itu. Ya. Nggak ada kayak sayur sop atau apa mungkin? Sop kemarin. Sop. Untuk kangkungnya sekali makan berapa porsi? Satu porsi. Berapa kali dalam seminggu? Satu kali. Untuk sopnya? Sama. Nah, kemudian untuk buah-buahannya nih yang paling sering dimakan apa aja? Mangga. Ada lagi? Pisang. Kemarin Buah naga. Udah. Nah, untuk mangganya sekali makan berapa potong? Satu potong. Seminggu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Buah pisangnya? Satu. Seminggu paling 1. Seminggu 1. Buah naganya sekali makan berapa? Itu bisa 2 potong. 2 potong. Dalam minggu berapa kali? 1 kali. Nah, untuk minumannya apa aja yang sering dikonsumsi? Kalau minumnya air putih. Air putih. Kebetulan cuma air putih. Air putih aja berarti ya. Putih. Biasanya berapa gelas? Atau takaran botol mungkin? Sehari atau gimana? Sehari. Kalau sehari itu bisa 500. Satu botol itu 500 mili bisa. Kalau gelasnya itu mungkin yang 200 mili. 200 mili. Nah, untuk snacknya nih, kan lebih sering makan makanan kayak gitu. Tuh apa aja yang sering dibeli atau dimakan mungkin? Risol mayo. Risol mayo. Sering. Risol mayonya sekali makan berapa? 1. Dalam seminggu berapa kali? Bisa 2 kali. 2 kali. Selain risol mayo ada lagi? Risol mayo. Udah itu aja? Oke. Baik, dilihat dari frekuensi Mbak selama 1 minggu, ini asupan makannya sudah baik. Kemudian mungkin bisa ditambahkan makanan pokoknya seperti nasi atau jagung atau roti. Kemudian kalau aktivitas Mbak biasanya apa aja nih? Aktivitas saya biasanya Kuliah. Kadang pulang kuliah ngerjain tugas. Kadang jalan-jalan. Kalau makannya itu berarti kadang teratur, kadang nggak teratur ya Mbak? Kadang. Mungkin sarapan. Kalau sarapan biasanya sering nggak? Kalau sarapan kan juga nggak yang pagi-pagi banget gitu ya. Tapi lebih sering sarapan ya? Ya, sering. Oke. Dari cerita Mbak nih secara umum pola makan Mbak sudah cukup kan? Mulai dari sarapannya yang rutin, konsumsi minumannya yang manis juga jarang ya Mbak? Iya. Jarang. Terus aktivitasnya kayak olahraga gitu? Jarang ya? Iya. Jarang. Terus habis itu ya, jadi begini ya, dari kesimpulannya Mbak itu butuh energi tinggi untuk belajar, tumbuh, dan beraktivitas. Sarapannya juga udah bagus. Terus habis itu mungkin lebih seringkan lagi untuk aktivitas fisik seperti olahraga 10-15 menit, jalan-jalan kemana yang Mbak suka atau olahraga ringan yang Mbak sukai gitu. Terus habis itu dari pola makan Mbak bisa melihat dari sini mengenai makanan pokok, mulai dari ya mengkonsumsi
beraneka ragam makanan seperti kayak makanan pokok itu ada nasi, jagung, roti, singkong. Terus kemudian kalau lauk hewani ada ayam, ikan, telur. Lauk Iya. nabatinya juga ada tahu tempe, ada kacang-kacangan, sayuran juga lengkap. Buah-buahannya juga udah bagus sih dari Iya. asupan Mbak selama seminggu ini. Terus habis itu asupan sayurannya juga udah bagus. Ini Mbak untuk porsi takarannya selama Mbak konsumsi dalam 1 hari, misal sepertiga lauk pauk, sepertiga buah-buahan, 2/3 makanan pokok gitu. Oh, iya. Apakah dari apa rencana yang tadi mana yang Mbak akan pilih untuk merubah pola Mbak yang kurang Mungkin, aktivitas fisik ya, aktivitas fisik? olahraga sama Mhm. mungkin dibanyakin makan air juga. Makan sayur juga. Oke, sambil sini Mbak memilih itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang kurang? Kayaknya sudah cukup ya, Sudah Mbak. cukup. Baik, dari saya begitu dulu. Terima Iya. kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling pada hari ini. Terima kasih ya, Mbak. Sama